Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di Jalan Buku Channel terkait dengan pembahasan bedah buku Indahnya Jalan Mendaki. Pada kesempatan ini kita akan memasuki babak-babak akhir dari pembahasan buku ini, karena ini sudah masuki bagian kelima dan subbab 4. Artinya subbab kedua terakhir sebelum air mata pendakian. Ya, subbab 4 ini kita beri judul Membaca Sketsa Spiritualku. Jadi pemirsa, setelah saya pensiun, tidak aktif lagi di dunia birokrasi, saya mencoba melakukan refleksi terhadap catatan spiritual saya yang telah saya lewati. Tapi kali ini saya akan membatasi bahwa catatan spiritual ini hanya terkait 5 sikap, paling tidak ya, 5 sikap saya. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua syukur. Yang ketiga sikap sabar. Yang keempat itu istiqamah. Yang terakhir tawakal. Nah, kelima catatan spiritual saya ini tentu panjang lebar akan sudah dibahas di dalam buku ini, tapi dalam kesempatan bedah buku ini kita hanya ingin memberikan garis-garis besar di sekitar 5 hal itu. Pemirsa yang saya hormati, bahwa luar biasa sikap ikhlas yang kita latihkan sejak dini ya, sejak usia remaja ya, sejak usia remaja, dewasa, berumah tangga, kemudian masuk dunia kerja ya, sampai pensiun gitu. Saya merasa luar biasa pengaruh sikap ikhlas saya itu di dalam menjalani kehidupan. Pemirsa, kehidupan saya tidak terlalu mudah-mudah saja. Makanya di buku ini ditulis itu indahnya jalan mendaki. Jadi pendakian dalam kehidupan saya luar biasa. Banyak sekali jalan-jalan yang terjal, lorong-lorong yang sempit, yang berbahaya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita jalani dengan sikap yang ikhlas, alhamdulillah kita bisa membuat stabilitas emosi kita itu sangat menunjang untuk menuju pendakian yang lebih berhasil. Pemirsa, memang seperti kata orang bahwa ya itu kan mudahlah kalau diucapkan, tetapi sulit kalau dilaksanakan. Ya, tapi pengalaman hidup pribadi saya, alhamdulillah pemirsa, dengan pembiasaan tadi sejak kecil, dalam buku sebelumnya Tiada Pernah Menyerah juga pernah disinggung bagaimana saya dilatih oleh nenek saya untuk bagaimana memberikan sesuatu yang sebetulnya kami tidak senang terhadap orang itu gitu loh. Tapi kami dilatih. Dulu ada ditulis di buku Tiada Pernah Menyerah itu, judulnya Di Balik Benci Ada Cinta. Jadi kita sudah dilatihkan sejak kecil bagaimana untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang yang kurang disenangi, yang kurang disukai. Nah, itu latihan-latihan yang seperti itu sangat penting untuk bagaimana kita nanti pada saatnya kita bisa berbuat dengan ikhlas. Alhamdulillah masuk ke Kementerian Agama itu motonya ikhlas beramal. Nah, semakin tertantanglah kita, semakin ya tertantang untuk bagaimana mengimplementasikan sikap ikhlas itu di dalam kehidupan sehari-hari, baik bersama keluarga, bersama teman-teman, kerabat kerja, bersama masyarakat gitu. Untuk bagaimana kita melakukan keikhlasan itu sehingga hasilnya alhamdulillah penuh berkah, penuh manfaat, dan
berkelanjutan, berkepanjangan, tidak berhenti sampai pada satu titik kegiatan atau perbuatan, tetapi akan ada terus sambungan-sambungan keberkahan yang itu adalah buah dari sebuah keikhlasan. Nah, jadi ikhlas ini sangat mempengaruhi kehidupan saya di dalam menjalani atau melakukan pendakian di dalam kehidupan yang sudah saya lewati. Begitu juga syukur. Alhamdulillah, syukur yang kita biasakan, yang sudah kita latihkan sejak dini itu akhirnya berkembang di dalam kehidupan kita seiring dengan anugerah yang semakin besar yang datang kepada kita, kepada saya, keluarga dan kerabat gitu, kepada teman-teman. Akhirnya kita semakin optimis bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita, untuk keluarga kita dan seterusnya. Jadi rasa syukur itu menambah hidup saya semakin bergairah, semakin yakin bahwa apa yang kita cita-citakan itu insya Allah akan segera berhasil. Karena dengan rasa ikhlas yang kita lakukan, dengan sikap ikhlas yang kita lakukan, kemudian ditambah dengan rasa syukur terhadap berbagai anugerah yang Allah berikan, ya, akhirnya kita semakin memperoleh kekuatan lahir dan batin untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan itu. Gitu. Begitu juga yang ketiga, sikap sabar. Ternyata pemirsa, kendati kita sudah diberikan oleh Allah berbagai anugerah yang luar biasa, yang di luar dugaan dari sebelumnya, itu kita perlu sabar, gitu loh. Perlu juga sabar. Jadi sabar bukan hanya menghadapi musibah, menghadapi kekurangan, keterbatasan, ketertinggalan dan seterusnya, tapi juga sabar menerima anugerah, gitu loh. Jadi jangan sampai salah baca terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah itu. Kalau kita berlebihan, kalau kita lupa diri, kalau kita sombong, takabur karena kita mendapatkan anugerah, maka ya akan hilang lagi anugerah yang diberikan oleh Allah itu. Karena kita tidak sabar menerimanya, tidak sabar mengelolanya, gitu loh. Sehingga tidak, misalnya kalau kita diberikan sesuatu, kita akan belanjakan ke jalan-jalan yang tidak diridhai Allah. Nah, kita akan hancur itu. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan saya relatif dalam batas-batas tertentu kita coba untuk bagaimana bersabar, gitu loh, menghadapi baik itu anugerah maupun ujian. Ya, kita terus bagaimana melakukan kesabaran itu untuk lagi-lagi fokus kepada tujuan yang akan dicapai. Karena kita punya tujuan dalam hidup ini, ya gitu, maka kita fokus kepada tujuan yang lebih jauh itu. Gitu. Bagaimana kita bisa meraih apa yang disebut dengan husnul khatimah itu. Gitu. Jadi bagaimana sehingga kita tidak tergelincir dengan ujian-ujian yang berat sekalipun. Jadi dalam pendakian itu pemirsa sudah barang tentu itu banyak sekali godaan dan rintangan. Tapi dengan sabar, dengan syukur, apalagi didorong dengan niat yang ikhlas, gitu, insya Allah jalan kehidupan itu semakin bisa dikendalikan, semakin bisa dijalani dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kedamaian. Jadi tidak ada rasa hal-hal yang positif yang menghambat jalannya perjuangan itu. Pemirsa, sikap berikutnya yang ketika saya membaca sketsa spiritual itu berupa sikap
istiqomah. Kita istiqomah. Jadi tidak mencela-mencela dalam hidup itu. Nah, lagi-lagi bukan pada buku ini, tapi pada buku yang sebelumnya Tiada Pernah Menyerah, saya juga pernah menulis juga itu terkait dengan bagaimana kita fokus pada tujuan, bagaimana kita setia pada pilihan, gitulah. Jadi tidak lagi kita terganggu oleh pilihan-pilihan lain. Jadi ketika kita merumuskan tentu banyak pilihan, tapi setelah kita memilih kita istiqomah, maka jalur ini. Ya kalau contoh saya misalnya banyak pilihan waktu itu, apakah saya sebelum memasuki dunia birokrasi, apakah saya berwira swasta, apakah saya mengabdikan diri di dunia birokrasi, atau saya mengabdikan diri di lembaga sosial kemasyarakatan. Nah pilihan itu ternyata kan jatuh pada mengabdi di dunia birokrasi. Nah ketika saya mengambil pilihan itu, maka saya istiqomah. Saya tidak mencela-mencela. Kekurangan tentu banyak sekali, hambatan banyak sekali di dunia birokrasi. Suasana kerja mungkin juga tidak kondusif dibanding dengan di luar birokrasi pada saat itu. Nah jadi kendalanya akan tapi ini kan resiko sebuah pilihan. Jadi kita istiqomah, kita konsisten, kita satunya kata dengan tindakan, gitu loh. Kita pertahankan itu pilihan-pilihan kita itu. Jadi istiqomah itu. Jadi kalau kita sudah ikhlas untuk melakukan pekerjaan, ikhlas untuk berbuat, ikhlas untuk bertindak, didorong dengan rasa syukur dan sabar menghadapi ujian-ujiannya, kemudian istiqomah dalam melaksanakannya, insya Allah kita tidak akan keluar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, gitu loh. Nah, karena itu jangan sekali-kali kita tidak konsisten, mencela-mencela, gitu loh, kesana kemari, tidak fokus pada tujuan, tidak setia pada pilihan. Akhirnya yang satu tidak dapat, yang satu juga tidak dapat juga. Akhirnya kita gagal. Nah supaya kita tidak gagal, maka kita istiqomah untuk fokus pada tujuan, untuk setia pada pilihan. Di sana pemirsa, jadi alhamdulillah ini sangat luar biasa sikap istiqomah yang kita latihkan sejak kecil itu, untuk bagaimana kita menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Yang terakhir pemirsa, sketsa spiritual saya itu berupa sikap tawakal, gitu. Jadi apapun yang sudah kita niatkan, kita lakukan dengan penuh syukur, sabar, dan istiqomah, pada akhirnya kita harus mempercayakan menyerahkan segala urusan kita itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, jangan takut akan gagal, jangan takut akan beresiko segala macam. Kalau kita sudah melakukannya dengan baik dan benar, sudah kita ikhtiarnya optimal, nah pada gilirannya, pada bagian akhir, ya kita pasrahkan kepada Allah SWT yang maha kuasa, yang menentukan segalanya, gitu loh. Kita manusia hanya merencanakan, melaksanakan, tapi hasilnya ya Allah juga yang menetapkan. Karena itu pada bagian akhir dari catatan spiritual saya ini, saya membaca benar dengan teliti, membaca benar dengan seksama bagaimana sikap tawakal saya dalam menjalani kehidupan masa lalu itu. Andai saja saya tidak bertawakal, mungkin saya penuh dengan stres, penuh dengan depresi ya. Karena apa? Karena hambatan, tekanan, terjalnya tanjakan dan lain sebagainya. Itu luar biasa di dalam kehidupan. Ya, sejak kecil kan saya berhadapan dengan kekurangan, keterbatasan, ketertinggalan dan seterusnya. Gitu. Kemudian dalam menjalani kehidupan selanjutnya juga banyak hal yang luar biasa. Ya, yang liku-likunya itu. Kalau kita tidak punya rasa tawakal,
Kalau kita tidak punya sikap tawakal kepada Allah, mungkin juga kita tidak sampai kepada titik yang seperti sekarang ini. Gitu. Jadi alhamdulillah pemirsa, bagaimana caranya kita, terutama para generasi penerus itu yang muda-muda ini, ayo kita latihkan sejak dini itu. Bagaimana kita melatihkan niat yang ikhlas, ya, hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung oleh teman-teman, oleh saudara, oleh orang tua dan lain sebagainya. Tapi itu kita latihkan untuk tidak berpamrih. Lakukan kebaikan ya demi kebaikan. Nah, dari masa kecil kan sudah biasa tuh bagaimana dengan teman-teman saling bantu ya dalam kerja kelompok, dalam belajar kelompok dan lain sebagainya. Lakukan dengan ikhlas. Nah, jangan menuntut yang di luar hak kalian. Nah, jadi itu. Kemudian jangan lupa latihkan juga syukur terhadap berbagai anugerah yang kalian terima. Kemudian juga kita lakukan dengan keteguhan, kesabaran ya ketika kita menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian baik yang ringan maupun yang berat. Nah, kemudian kita istiqomah dan diakhiri dengan sikap tawakal kepada Allah. Semoga apa yang saya tulis di dalam buku ini, buku Indahnya Jalan Mendaki, itu bermanfaat untuk generasi penerus, untuk adik-adik dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri saja pembahasan buku Indahnya Jalan Mendaki kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.